kasih kawan-kawan. Jadi dengan adanya SK yang sudah direvisi, saya melihat beberapa kawan ternyata juga sudah masuk di SK yang sudah direvisi, dan kita lihat kawan-kawan juga sudah banyak yang keluar dari grup, walaupun nggak pamit ya udah. Artinya kalau keluar ada dua kemungkinan, satu memang sudah masuk lagi, satu lagi mungkin memang sudah berpindah ke grup yang baru yang kita bikin. Dari SK yang sudah terbit, saya coba pelajari, ada beberapa hal yang kemudian menurut saya kita coba lakukan dengan cara yang lain. Kalau yang kemarin kita mungkin dengan cara berkirim WA dan seterusnya. Yang untuk kali ini karena memang inspektoratnya sudah ganti, kita sedang mencoba akses untuk bisa mendapatkan komunikasi, tapi belum dapat sampai sekarang nomor kontaknya. Kebetulan saya juga ada kegiatan-kegiatan yang lain juga, jadi paralel lah ya, paralel dengan apa yang sedang kita kerjakan, karena ada hal yang lain juga yang sedang saya coba urus. Jadi kawan-kawan mungkin satu terkait dengan cara kita berkomunikasi di grup WA. Jadi saya berharap bahwa di grup WA yang baru ini kita udah paham cara komunikasi saya. Mungkin kawan-kawan saya harapkan sudah paham bahwa grup itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan koordinasi. Jadi kalau curhat, kalau kemudian berbagi cerita dan seterusnya, saya pikir udah nggak perlu, karena kita sama-sama paham. Untuk yang di grup yang baru ini adalah teman-teman yang kemarin juga sudah berjuang, kemudian belum masuk, belum sukses lah. Termasuk Bang Mulyadi yang aktif untuk menggerakkan. Mungkin beberapa teman di Sumatera Utara sudah ada yang masuk, tapi abang belum. Saya berpikirnya bahwa apa yang mesti kita lakukan ke depan. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana kita langkah-langkah ke depan. Yang kemudian saya pikirkan adalah tentang secara administratif kita mencoba untuk melakukan dengan cara-cara yang lain, yaitu seperti tadi saya sudah bikin draft suratnya. Jadi saya berharap bahwa draft surat itu kawan-kawan bisa download yang terbaru ya, yang terbaru karena ada tambahan tahun bergabung. Itu untuk yang terbaru ada tahun bergabungnya. Jadi yang menjadi penting di situ adalah yang saya cetak tebal itu dilakukan penyesuaian. Dilakukan penyesuaian artinya ketika kalau kata di provinsi Bang Mulyadi ada untuk Sumatera Utara itu kan nomornya beda. Di tiap provinsi kan nomornya beda. Tolong itu nomornya disesuaikan. Kemudian nama provinsinya juga disesuaikan. Yang lain Yang lain menulis nama, kemudian posisi di TPP sebagai apa, kemudian wilayah kerjanya di mana. Nah, wilayah kerja ini mungkin kalau PLD mungkin bisa menyebutkan desa-desa mana yang menjadi penugasan yang kemarin. Kalau PD berarti di kecamatan mana, kalau TAPM berarti kabupaten yang di kabupaten mana, dan seterusnya. Kemudian yang di bagian bawahnya itu adalah tahun bergabung kalau nggak salah. Itu sambil saya coba buka biar nggak salah.
Jadi nama, jabatan, wilayah tugas, tahun bergabung tahun berapa, itu kemudian yang bawah-bawah nggak perlu dilakukan perubahan, tetapi yang kemudian dilakukan perubahan yang cetak-cetak tebal. Jadi yang cetak tebal di sini kan ada nomor 138, ini yang saya pakai nomornya apa, Provinsi Jogja. Kemudian uh, kemudian di sini ada tenaga pendamping profesional provinsi, itu ditambah provinsi mama daerah istimewa Yogyakarta atau apa dan seterusnya, sesuai dengan yang ada di dalam nomor di SK-nya. Lain-lain udah apa, menurut saya udah cukup itu. Kemudian yang bagian bawah ini ditulis namanya dan kemudian ditandatangani. Nah ini bisa apa, nanti bisa akan disesuaikan untuk biar 2 halaman dan seterusnya, boleh aja nanti coba kita rapikan. Nah yang kemudian agenda yang saya pikirkan adalah, kalau kemarin kan kawan-kawan mungkin kirimnya kan hanya format PDF aja ke ke para pihak gitu. Karena di sini karena di sini kita udah langsung mengarah kepadanya kepala BPSDM, kemudian di bawah juga ada tembusan ombudsman dan juga inspektorat. Mungkin nanti sepertinya perlu ditambah satu lagi. Yang pertama mungkin menteri sama menteri, kemudian ombudsman sama menteri, ombudsman, terus inspektorat, mungkin itu. Jadi nanti kita perbarui lagi. Kemudian saya menawarkan ke kawan-kawan untuk itu dicetak dalam dibikin di print kemudian ditandatangani, atau kemudian ada tanda tangan file dipasang di situ, silakan. Tapi kemudian dikirim dalam format PDF. Saya berpikirnya bahwa dalam format PDF dikirimkan, kemudian nanti di Jakarta kita print. Jadi kita print, nanti kita akan sejumlah yang ada itu, kalau taruh kata dari yang mengisi per jam ini, yang sudah mengisi ada 354. Setidaknya ada 354 berkas yang nanti kita akan antar ke kementerian secara langsung. Jadi teman-teman kirim, nanti kita siapkan satu folder di Google Drive, silakan diupload di situ. Nanti kemudian kita cetak, kemudian kita serahkan. Artinya bahwa secara proses, secara administratif kita lakukan itu, di samping memang ini nanti akan kita juga agendakan dalam konteks melakukan komunikasi dengan para pihak. Jadi kalau yang kemarin kita sudah sampaikan ke Dewan Penasihat Presiden, itu mungkin salah satu. Nanti kita juga akan kembali lagi, coba kita ke sana. Kemudian yang kemarin belum sempat kita lakukan, yaitu ke Wakil Presiden ya. Kemarin kan mestinya ada agenda ke Wakil Presiden, tapi nggak jadi ketika di DPR kemarin. Jadi saya berpikirnya itu. Yang kedua, atas proses ini setidaknya mungkin kalau kemarin orang kita mengirimkan cukup dengan WA dan seterusnya, kalau sekarang kita kirimkan fisik, nanti tanda terima fisik itu kemudian kita akan notifikasi ke para pihak. Artinya taruh kata bisa ke menteri, bisa ke kepala BPSDM dan seterusnya. Itu penawaran saya. Nah mungkin di forum kali ini kita pengen dengar apakah kemudian
teman-teman keberatan dengan itu atau mungkin pengen langsung setelah PDF maka dikirim langsung ke menteri, dikirim langsung ke ke si pemandu, dikirim langsung ke kepala BPSDM, dikirim langsung ke ombudsman. Jadi nanti untuk ombudsman kita nanti saya bagi nomor kontaknya ke ketua ombudsman. Kalau memang nanti akan dikirim secara secara file digital, itu artinya kawan-kawan bisa melakukan secara langsung. Memang akan menjadi lebih efisien ya, artinya nggak ada cost karena langsung dikirim menggunakan WA. Kemudian yang kalau kita cetak memang kemudian akan ada biaya untuk cetak dan seterusnya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Poin satu adalah mari gunakan ruang WA itu untuk betul-betul kita berkoordinasi dan curhat-curhatan atau cerita-cerita tentang kita ini berprestasi, ada siapa yang kemudian tidak layak di SK-kan dan seterusnya, nggak perlu diobrolkan di grup. Tetapi dari teman-teman yang sudah mengisi di form itu kan ada tuh, yang di form yang di bagian akhir itu kan ada tentang kejanggalan. Nah nanti dari data kejanggalan itu kita akan rekap. Kira-kira kayak gitu. Jadi dari data kejanggalan itu kita akan rekap, kita akan buat surat khususnya tersendiri. Jadi teman-teman jalan juga, nanti RPDN mengambil dari data-data yang ada. Kira-kira itu yang ingin saya perbincangkan. Mungkin kawan-kawan bisa memberikan respon. Bang Mulyadi mungkin silahkan bisa memberikan ininya, karena beberapa teman yang kemarin aktif sepertinya uh, tidak berlanjut juga ya. Yang Jogja kayaknya yang Jogja masuk tuh kalau nggak salah, yang Jogja. Tapi untuk yang kemarin Wonogiri Sukoharjo ya, Sukoharjo kayaknya informasinya Sukoharjo nggak ada perubahan. Saya nggak tahu, nanti kita coba ini. Tapi yang jelas saya perlu sampaikan ke kawan-kawan, memang kalau dari pernyataan Ketua Komisi 5 memang ya bahasanya ini memang berat di urusan politik. Artinya agenda politiknya memang cukup kental, tetapi saya sudah sampaikan ke beliau, ya sebenarnya kita nggak ada masalah dengan politik itu, tetapi ada baiknya kalau toh memang akan mengurangi dari yang sekarang ada, ya jangan dikurangi orang-orang yang berprestasi. Kalau saya lebih ke situnya. Nah akhirnya kita berpikir ya ini kayaknya memang udah kita nggak bisa berharap apapun dari mereka, tetapi ya tetap kita akan usahakan untuk kita amplifikasi suara-suara ini. Setidaknya ketika data kita punya ada sekian ratus yang tidak masuk dari, kalau dari data yang kemarin kan kita 1.500 ya, 1.500 yang sekarang ini yang mengisi Google Form itu 300, artinya yang 1.000 lebih itu kan kita nggak tahu kabarnya kayak apa, apakah karena memang kemudian sudah hopeless jadi nggak pengen ikut lagi, atau memang mereka sudah sukses untuk mendapatkan itu. Karena yang konfirmasi by WA ke saya menyampaikan secara japri ya, menyampaikan terima kasih dan mengabarkan bahwa dia sudah bisa ikut lagi di SK yang baru, nggak sampai 10 orang bang. Jadi yang konfirmasi bahwa dia masuk lagi itu nggak sampai 10 orang. Tapi buat saya nggak ada masalah, artinya mereka menyapa atau tidak menyapa buat saya nggak ada masalah. Buat saya lebih fokus kepada kawan-kawan yang memang belum masuk ini, untuk kita perjuangkan gimana caranya. Kira-kira itu. Silakan Bang Mulyadi. Nanti kawan-kawan yang lain juga boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak D. Selamat malam buat kawan-kawan sekalian. Selamat berbuka puasa.
Eh, yang pertama, saya secara pribadi ingin menyampaikan eh, kita yang di grup ini termasuk bagian dari LPP yang yang masih dirundung duka ini, dirundung duka. Tapi eh, saya terus terang tidak akan patah semangat. Kali Pak D, mungkin kita perlu menyampaikan juga dengan teman-teman secara clear bahwasanya perjuangan kita ini sebenarnya ingin mendapatkan bentuk administratif yang legal dari perpanjangan kontrak itu seperti apa gitu dari Kementerian Desa. Karena memang saya yakin dan percaya kita semua yang ada di dalam grup ataupun di dalam Zoom ini punya harapan besar kita bisa ikut diperpanjang kembali menjadi tenaga pendamping profesional. Nah, perjuangan-perjuangan kita yang kemarin yang sudah kita lakukan, saya yakin itu juga memberikan dampak besar juga bagi teman-teman yang akhirnya masuk kembali ke dalam SK yang direvisi tanggal 19 Februari ini. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang Pak D sampaikan tadi, termasuk draft draft semacam surat permohonan penjelasan dan keberatan administratif ini, saya pikir surat ini sudah sangat bagus, Pak D, sudah memenuhi segala aspek. Ya, ini mungkin bisa kita akan gunakan. Nah, lalu yang mau kita sampaikan juga bahwasanya ketika nanti kita mengurus ke surat-surat ini, termasuk Pak D misalnya nanti akan harus memprint sebanyak misalnya 300 sekian surat. Saya harus menyampaikan kita masih punya dukungan anggaran yang akan bisa digunakan nanti untuk itu. Jadi kawan-kawan, saya pikir yang dalam grup ini bolehlah kita berpartisipasi aktif dalam gerakan-gerakan ini. Paling tidak kita ingin mendapatkan yang pertama, mengapa kita tidak diperpanjang. Itu dulu yang paling penting, sehingga kita bisa berpikir jernih, oh saya tidak diperpanjang karena hal-hal seperti ini. Dan itu kita harus legowo untuk itu. Jangan sampai nanti kita tidak berpanjang, kita tidak mempunyai aspek apa namanya legal yang jelas gitu ya. Walaupun kita direkrut melalui pengadaan barang dan jasa, kita punya hak untuk itu. Barangkali itu dulu sementara Pak D. Mungkin nanti akan ada teman-teman yang akan menyampaikan atau harapan-harapan dari gerakan-gerakan yang mau kita lakukan ke depan ini seperti apa. Terima kasih Pak D. Oke, terima kasih. Jadi satu yang ingin saya sampaikan tambahan merespon dari Bang Mulyadi tadi, pada saat saya ketemu kepala badan menyampaikan bahwa nanti akan ada perubahan dan kemudian akan disampaikan kepada yang tidak diperpanjang itu adalah surat apresiasi, ucapan terima kasih atau apapun itu namanya. Dan kemudian beliau juga menyampaikan akan ada ruang untuk klarifikasi. Tetapi tahu-tahu keluar tanggal 19 dan nggak ada ceritanya, ini menurut saya berarti kan ada hal yang dia tidak penuhi. Artinya LPDN nanti akan bersurat secara khusus tentang statement beliau yang kita terima itu ternyata tidak dilakukan. Itu menjadi catatan bahwa kepala badan ini tidak bisa dipegang komitmennya, tidak bisa menjalankan agenda-agenda yang memang seharusnya dilakukan sesuai dengan keputusan menteri. Saya pikir itu tambahan dari saya. Dan untuk masalah cetak dan seterusnya, seperti yang tadi Bang Mulyadi sudah sampaikan, yang kita harapkan adalah partisipasi aktif ketika ada kalau kata oh kami butuh data ini, butuh data ini. Itu yang kita lebih fokusnya ke situ karena yang kemarin juga masih ada dana cukup lah kalau untuk sekedar cetak atau kemudian mengatur berkas dan seterusnya. Saya pikir nggak perlu terlalu khawatir, artinya masih ada lah kemarin dukungan dari kawan-kawan masih cukup untuk keperluan-keperluan administratif. Saya pikir itu. Silakan Dadan Wilson. Dadan dulu silakan. Ya, baik, makasih Pak De. Izin suara saya bisa didengar Pak De? Ya. Saya ada di wilayah Bogor tapi di pegunungan. Agak jauh soalnya. Ya, baik, makasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perjuangan Pak De yang membantu kita ya.
Kita tidak terhenti-hentinya. Jadi semangat terus Pak De, gitu ya. Kemudian terkait dukungan tadi saya ngikut saja lah. Yang penting efektif, efisien ya gitu. Kalau Pak De harus memprint 350 lembar kan lumayan banyak juga kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini hanya sebatas informasi, mungkin sedikit nyeleneh Pak De, tapi ini konkretnya seperti ini ya. 3 minggu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang ya, kemudian yang mengaku ya orang dekatnya sebagainya gitu dah. Ini terbukti karena saya menolak. Jadi saya tidak masuk Pak De. Saya menolak, kenapa alasannya? Karena saya pengen semua TPP yang ada kebetulan saya korkap di Kabupaten Bogor Pak De. Saya pengen semua TPP yang ada yang kemarin tidak masuk, kalau misalnya evaluasinya normal, tidak ada C atau misalnya tidak ada apa namanya indisiplin atau code of conduct gitu ya, pengen semua masuk gitu, sehingga saya tidak merespon kemarin tuh. Nah ini terbukti dengan kawan-kawan kita yang ada dari Bekasi gitu, yang dari Bekasi itu merespon, ketemu tapi masuk gitu. Jadi di Jawa Barat itu kemarin tuh hanya ada eh, TA-nya tuh ada 3 orang masuk lagi, kemudian di wilayah kami kalau PD saya tidak tahu ya. Kalau di wilayah kami di Kabupaten Bogor itu ada PD-nya PLD maaf, ada EPD 1, kemudian PLD-nya 2 masuk lagi kan gitu. Jadi ini salah satu mungkin nanti kalau tadi tidak saya masukkan catatan Pak De ya. Jadi saya kemarin itu menolak berkomunikasi itu. Artinya untuk datang langsung gitu karena ya kita sudah mendapat bocoran tidak semua gitu. Itu mungkin Pak De, tapi tetap ya saya akan tetap berjuang mengikuti arahan Pak De ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih unmute, Pak De. Oke, jadi ajakan komunikasi tidak direspon, kemudian ada kawan-kawan yang merespon. Kira-kira kan kayak gitu. Betul, Cerita betul. dari kawan yang merespon ini kayak apa? Jadi ada salah satu dewannya PAN ya. Ini nggak apa-apa saya buka Pak De ya. Apa-apa? Oke, ada salah satu dewannya PAN yang posisinya di Kabupaten Bekasi kan gitu. Mungkin agak intent dengan korkapnya Bekasi, di Bekasi kan gitu. Nah, draft SK sebelum beredar itu dia sudah ada bocoran, diperlihatkan saja, tetapi tidak di-share gitu. Nah, nama-nama korkap di Jawa Barat itu semua tidak ada, Pak De. Kecuali itu kalau mereka ada yang merapat bertemu, gitu, Pak De. Konkretnya di Bekasi ya. Ketika ketemu itu hanya sekedar ketemu atau ada sesuatu yang lain, komitmen apa gitu, yang Kalau dari men- yang sempat disaring. kalau menurut informasi itu dari yang bersangkutan kemarin hanya ketemu saja sih, itu. Dan Artinya ya lebih pada komitmen politik mungkin ya. sepertinya seperti itu gitu. Kalau saya Oke. sih di awal juga saya agak kurang setuju. Jadi ini agak panjang ya. 2025 awal kita didatangi oleh seseorang. Hmm. Kemudian dia masuknya data melalui senyap gitu. Dia punya data dari internal orang kita gitu. Nah, dia ngasih data-data yang existing berapa, yang kemudian menurut pandangan mereka kosong mau dimasukin juga berapa kan gitu. Nah, begitu ketemu ada bahasa-bahasa agak kurang enak sih memang. Kalau misalnya pendamping tidak respon nanti akan ya kita bukan bahasa ekstrimnya ya, akan kita acak-acak, akan kita ganti gitu. Padahal yang bersangkutan hanya utusan partai begitu. Itu awalnya Pak De kalau di Bogor. Sehingga Bogor termasuk banyak juga. Ada 36 orang. Jadi yang masuk sekarang 4 Pak ya. 4 orang berarti tinggal 32 orang Pak De. Itu berarti akhir 2025. Awal 2025 Pak De. Oh, awal Awal 2000. 2025. Terakhir ketemu lagi Artinya di bulan akhirnya di bulan eh, sebelum SK turun Pak De. Sebelum SK turun pasca berarti turun tanggal Desember. ya berarti kalau tidak salah saya ingat tuh pertengahan Desember sempat kayaknya ketemu dengan saya gitu. Nah, Oh, setelah SK keluar ternyata banyak yang kosong juga gitu. Nah, di awal Januari yang bersangkutan telepon saya, "Kang, kita mau ketemu," katanya. "Kita masukin yang belum yang perlu dimasukin begitu, yang kemarin tidak ada gitu." Dan saya tidak respon, Pak De. oke. Ya, ini bocoran Pak De ya. Ini konkret di Bogor seperti ini. Oke, siap, siap. Enggak, sebenarnya kalau aku sih udah tahu modusnya, tetapi Siap, ya. bahwa kemudian perlu tahu langsung dari kawan-kawan sebagai konfirmasi.
Jadi betul kalau ya. yang modus-modus seperti itu di beberapa tempat kita udah mendeteksi dan Siap, memang ya. ini ya PAN dan Gerindra sama-sama. Cuma kan kalau yang lebih lebih masif, lebih terstruktur teman-teman di PAN. Kalau Betul. Gerindra agak agak senyap, artinya tidak terlalu mencolok lah Iya, bicara-bicara yang seperti itu. iya, Lebih pada mempersiapkan untuk mengisi kalau yang Gerindra yang saya tangkap. Kalau yang PAN ini terlibat aktif untuk membersihkan atau memberikan ruang. Kira-kira iya. itu. Oke, Wilson silakan. Oke, makasih Pak De. Yuk. Oke, Pak De, terima kasih kesempatan diberikan. Selamat malam. Saya kira secara pribadi saya eh, berterima kasih sama Pak De yang sudah eh, tulus dalam membersamai kita hingga pada saat ini. Dan ketika dibuat grup yang kedua ini, saya kira ini sangat menarik untuk tetap kita ikuti. Saya eh, tertarik tadi yang Pak Ade bilang tentang Komisi 5 DPR, dan ini juga sudah pernah disampaikan sebelumnya itu malam, eh, bahwa itu kan sudah ranahnya partai yang ada sekarang, yang artinya yang memimpin. Cuman yang saya tidak sepakati, oke lah, artinya ada pengurangan. Cuman kan di satu sisi sistem pengurangannya tidak sesuai harapan. Dia tidak menjelaskan, tidak menerangkan apa yang pengurangan itu. Oke lah, mungkin kita nebeng ke situ dengan partai A dan partai B. Tapi setidaknya cobalah dilihat yang mana yang perlu pendamping desa yang dikurangi. Apakah dia aktif di desa? Nah, ini yang perlu yang menjadi jadi cara untuk mengurangi itu, bukan orang yang aktif, yang prestasi dikurangi, tetapi lihatlah yang mana memang tidak aktif dan tidak berprestasi dan memang malas ke desa. Nah, itu yang perlu dikurangi. Bukan kita ini yang menjadi korban sehingga terjadi seperti itu. Yang kemudian adalah eh, saya kira ini kan memang momen yang memang dua partai yang memang harus memasukkan lagi pendamping-pendamping desa yang baru. Saya kira itu tidak ada masalah buat saya, tetapi eh, pengurangan itu yang jadi masalah. Artinya cara teknis untuk mengeluarkan kita ini itu yang jadi persoalan karena itu tidak jelas sama sekali. Yang kemudian adalah eh, kalau saya secara pribadi Pak De, saya tetap mengikuti arahannya Pak De terkait dengan surat yang sudah Pak De sudah kirim file itu. Eh, Mungkin lebih efektifnya kalau saya memang disatukan file saja. Karena kalau kita kirim satu-satu ke BPSDM, ke Ombudsman, ke Inspektorat, itu nanti bisa tercecer bagi saya. Jadi masing-masing yang kita kirim itu akan acu tak acu. Nah, ketika dalam satu file dikumpulkan oleh Pak D, itu akan jadi laporan kita, itu akan menjadi laporan administrasi kita untuk disimpan oleh masing-masing yang akan kita berikan. Jadi kalau saya lebih bagusnya memang di print dan disatukan file untuk menjadi keterangan bahwa eh, ada sekian ratus orang yang masih membutuhkan itu menjadi pendamping desa. Jadi saya tetap berharap melalui grup ini Pak De tetap membersamai kita untuk memperjuangkan. Jadi kita pun harus tetap berdoa. Kita mendoakan semua, kita mendoakan kita tetap diberikan kesehatan, Pak De juga diberikan kesehatan untuk berjuang untuk mendapat kembali hak kita sebagai pendamping desa. Saya kira itu Pak De. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan paling nanti saya coba rapikan supaya mungkin masing-masing
jumlah halamannya nggak terlalu banyak, lalu kata nanti kita coba rapikan lagi, nanti teman-teman tinggal ngisi aja, tinggal merubah-rubah, kemudian di scan atau di foto di foto scan PDF, kemudian dikirim, nanti kita siapkan satu folder khusus, teman-teman ngirimnya ke situ. Nanti kita supaya ngambilnya juga gampang, langsung kita ambil untuk kemudian kita cetak. Saya pikir itu sangat mungkin, paling kita perlu menyepakati kita ada waktu sampai kapan. Taruh kata ini tanggal 3, kemudian kita sepakati sampai kapan semua harus sudah terkirim, akhirnya kita bisa segera nanti jadwal berikutnya adalah kita akan mengantarkan berkas itu, kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu, teman-teman, silakan kalau ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan. Setidaknya satu PR saya, nanti saya coba rapikan lagi draft suratnya, tinggal teman-teman supaya tidak terlalu repot, paling cuma ngambil ambil dari file, kemudian dilengkapi, kemudian di print dalam bentuk format PDF. Jadi kalau mungkin lebih gampang, teman-teman bisa membuat tanda tangan digital aja, ditempel, kemudian langsung di PDF kan, sehingga akan jadi lebih rapi. Kira-kira seperti itu. Silakan Kosmas, silakan open mic. Baik, selamat malam Pak De. Malam, silakan. Kawan-kawan TPP yang terdampak. Perkenalkan, nama saya Kosmas, terhubung dari Maluku Pak De. Kebetulan kita semua terdampak dari SK yang pertama sampai dengan revisi SK yang kedua, yang tadi malam keluar tertanggal 2 Maret. Di situ juga saya salah satunya tidak ada nama juga Pak De. Kami di wilayah Maluku ada 21 orang yang tidak ada nama. SK revisi kemarin itu 2 yang ada, 19-nya tidak termasuk di dalam SK revisi itu. Mungkin saya sepakat dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, terus kawan kita Pak Wilson dan teman kita dari Bogor. Kami juga menyampaikan apresiasi walaupun jauh dari ibu kota. Kami menyampaikan apresiasi kepada Pak D yang sudah berjuang mati-matian sampai kepada kemarin, dan kita menerima hasil tidak maksimal. Ini yang jadi permasalahan juga bagi saya. Setelah SK itu keluar, saya sempat WA Korprov kami di Maluku menanyakan terkait dengan kenapa sampai kami tidak ada nama. Walaupun sudah dilakukan perbaikan data yang diminta, sampai dengan saat ini kok yang keluar hanya 2 nama yang direkrut. Mungkin saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak D lewat Komisi 5 DPR RI, mungkin ada permainan politik. Kita tidak tahu sampai ke tingkatnya itu Pak D. Cuma secara manusia, kita ini bekerja di lapangan, di sini wilayah Maluku ini sangat ekstrim untuk kita bekerja. Namun kenyataan SK-nya kita tidak ada nama. Untuk itu yang menjadi beban sekarang itu pertanyaan, kenapa kita tidak ada nama tapi tidak diberikan salah satu catatan bahwa tidak ada nama, sebabnya apa? Mungkin kita malas atau dilakukan evaluasi begini-begini Pak D. Di sini ada PLD yang sampai saat ini Pak D itu istrinya Korkap, itu tinggal di Kota Ambon dari 2025 sampai sekarang ini tinggal saja di Kota Ambon Pak. Padahal wilayah tugasnya ada di Kepulauan Aru. Dia tidak melaksanakan tugas sampai sekarang, tapi namanya tetap ada di SK. Jadi saya juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak D bersama dengan teman-teman. Kalaupun kita ada surat yang tadi saya sudah lihat di grup, nanti diberikan dukungan apa yang nantinya Pak D sampaikan, kami akan mendukung walaupun jauh. Kami akan tetap mendukung untuk sama-sama kita berproses sampai mendapatkan hasil dan jawaban kenapa sampai kita ini tidak diperpanjang lagi, supaya kita tahu bahwa kesalahan apa yang tadi Pak D bilang, kita punya kesalahan apa sampai tidak diperpanjang sampai dengan SK revisi yang kedua untuk wilayah Maluku, SK-nya nomor 1155 dari yang 769 itu Pak D. Jadi mungkin itu besar harapan saya bersama dengan teman-teman yang sudah tergabung dalam grup yang baru dibuat. Mungkin kita akan berusaha, ini baru bulan Maret, berarti masih rentan waktunya masih sisa 9 bulan yang harus kita berproses. Tetap kita semangat
untuk berproses supaya keadilan itu tetap kita terima. Nah, yang tadi Pak De bilang mungkin dari Kepala BPSDM akan memberikan salah satu penghargaan. Kalaupun kita diberhentikan, jangan diberhentikan secara tidak hormat seperti ini. Setidaknya apa yang kita sudah lakukan, kalau saya dari 2015 Pak De sampai sekarang berarti 10 tahun. Nah, itu ada penghargaan yang diberikan kepada kita. Walaupun kita diberhentikan secara tidak hormat, tapi ada sebuah penghargaan supaya kita terima juga menjadi satu kehormatan bagi kita sebagai TPP yang sudah mengabdi selama 10 tahun. Nah, mungkin itu saja untuk sementara Pak De, bersama teman-teman di grup. Tetap kami dari Maluku mensupport untuk kita tetap berproses sampai menemukan hasil yang baik. Mungkin itu saja. Selamat malam untuk kita. Salam berdesa bagi kita semua. Oke, terima kasih. Jadi bagian-bagian tadi kita sudah sepakat bahwa ini tetap akan kita berproses, bahwa berprosesnya nanti akan seperti apa. Mungkin salah satu opsinya memang kemudian ketika kita mengantarkan itu berkas dalam jumlah yang besar, artinya taruh kata kita menyerahkan dalam bendel yang besar, ini kan akan punya punya dampak psikologisnya lebih menarik daripada kemudian kita bergerak dalam senyap yang kemudian hanya berkirim dan WA dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan bersama. Nanti akan karena kita sepakat Pak Mulyadi untuk jadi komandannya kawan-kawan, nanti saya akan koordinasi ke Pak Mulyadi baiknya seperti apa. Tapi yang jelas tadi karena memang tadi saya bikin buru-buru, jadi tadi nggak sempat lihat jadi berapa halaman, jadi nanti akan coba saya rapikan supaya tidak terlalu banyak halamannya, sehingga kemudian ketika 300 mungkin anggap kata yang berkirim itu 200, kalau kemudian tiap orang itu kemudian ada 2 halaman kan berarti setidaknya ada 400 lembar. Kalau 400 lembar kan kalau dibikin rapi, dijilid kan itu lumayan tebal juga. Kira-kira itu menjadi salah satu bagian yang akan menarik untuk kemudian orang melihatnya, segitu banyak berkasnya dan seterusnya. Saya pikir itu dan kalau untuk biaya sih insya Allah kayaknya masih cukup lah saldo yang ada di di donasi kawan-kawan kemarin. Kebetulan kita juga menyampaikan secara terbuka ya tentang pemanfaatannya. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin pengen tahu duit masuknya, duit keluarnya dan seterusnya, cukup bisa membuka rekening Jago, kemudian nanti nomornya disampaikan ke si super untuk kemudian di-invite supaya bisa melihat uang keluar masuknya. Ini siapa yang pakai? Ternyata Suryo Koco ngambil, itu nanti ketahuan di situ karena setiap yang kemudian di-invite itu dia bisa lihat duit keluar masuk. Tidak bisa mengeluarkan tetapi bisa lihat. Yang bisa mengeluarkan kalau nggak salah itu super yang buka rekening, kemudian saya juga dikasih otoritas untuk bisa mengeluarkan. Saya nggak ingat Pak Mulyadi sudah sukses atau belum buka rekeningnya. Kalau sudah sukses mestinya Pak Mulyadi salah satu yang punya otoritas untuk itu. Kira-kira itu kawan-kawan. Jadi kita pengen semuanya transparan. Kita tidak pengen kemudian ada fitnah karena urusan uang. Kira-kira itu. Jadi saya perlu sampaikan ada beberapa juga yang kemudian sebelum terbit yang tanggal 19 ini kan ada juga yang kemudian WA ke saya, Pak D tolong diperjuangkan kalau nanti saya masuk akan ada ucapan terima kasih ya ke Pak D dan saudara. Saya bilang saya nggak butuh itu, bukan berarti saya nggak butuh duit, enggak, setiap orang pasti butuh, tetapi bahwa dalam konteks ini semangat kita adalah semangat mendampingi kawan-kawan. Jadi jangan kemudian menyampaikan ke saya nanti saya siap untuk berkontribusi mengirim ucapan terima kasih dan seterusnya. Janganlah, jangan kemudian malah membuat saya merasa terbebani dengan itu.
Kira-kira itu yang apa yang bisa saya sampaikan, dan tinggal nanti kita sepakati aja secara timelinenya, secara waktunya. Kalau ini sekarang udah hari apa ya? Ini hari Selasa Pak De. Selasa. Ini hari Selasa, paling nggak mungkin kita selesaikan dalam minggu inilah ya. Artinya kita sepakati apakah kemudian penyiapan berkas itu terkirim ke kita batasi sampai hari Kamis atau sampai hari Jumat, baru nanti kita persiapkan semuanya. Hari Senin nanti kita antar apa dokumen-dokumen itu ke para pihak dan seterusnya. Nanti apa saya pikir sesuai kesepakatan kita di forum kali ini aja. Jadi kalau memang oke Pak D, kita sampai Jumat deh. Habis itu Sabtu sama Minggu Pak D mempersiapkan, Senin diantar. Oke, nanti kita akan lakukan. Kira-kira kayak gitu. Paling apa nanti untuk draft suratnya akan saya rapikan untuk apa kawan-kawan supaya apa bisa seragam secara formatnya. Saya pikir itu ya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan, silakan. Yang sudah open. Marhen Nasution mau menyampaikan? Udah Pak, terserah Bapak aja. Sudah. Oke, Oke. oke, oke, kalau gitu. Kawan-kawan yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Satu yang harus saya ingatkan sekali lagi, bahwa ketika kita meminta teman-teman ngisi data dan seterusnya, itu bukan berarti janji bahwa saya pasti bisa apa memperjuangkan kawan-kawan untuk masuk di SK yang baru. Itu saya dari awal sudah pastikan, Pak Mulyadi dengar langsung, saya memastikan bahwa saya tidak menjanjikan kawan-kawan akan masuk, tetapi saya menjanjikan untuk seoptimal yang bisa saya lakukan. Jadi kawan-kawan bisa melihat perjalanan yang kita lakukan, bagaimana akhirnya saya harus meminta kepada teman ketua penasihatnya RPDN untuk turun langsung. Kebetulan beliau dulu pernah menjadi Halo, izin Pak ketua D. komisi. Silakan. Pak D, suaranya kurang kuat. Apa saya volume HP saya sudah full, cuman kedengarnya kurang apa Pak D, suara Pak D. Oke, teman-teman gimana? Suara saya sepertinya udah cukup deh. Kalau dari Ya, Bangga udah naik juga. jelas Pak De. Oke, Jelas Pak D, jelas. oke. Jadi itu ya. Jadi itu Berarti apa HP yang saya ya. kita akan lakukan. Jadi silakan kawan-kawan nanti ikuti apa yang ada di grup. Untuk yang draft suratnya saya pastikan akan ada perubahan. Nanti setelah perubahan akan saya upload supaya kawan-kawan bisa menggunakan file yang terbaru. Kira-kira itu. File yang terbaru ini kita formatkan supaya cukup mungkin 2 lembar atau 3 lembar maksimal, untuk supaya nanti pada saat pencetakan dan seterusnya tidak terlalu banyak. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Silakan kawan-kawan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di Izin Pak silakan De. ya. Ya, mungkin nanti minta tolong bantuan Pak De juga menyampaikan di grup, karena saya lihat di grup ada beberapa kawan-kawan yang sudah barangkali sudah mencoba mencetak surat yang Pak De kirimkan draftnya. Jadi ada muncul pertanyaan mau dikirim kemana ini kan gitu. Ya, Tapi kita kan masih dalam proses pembahasan. Satu lagi juga begini Pak De, kalau saya melihat tekanan politik memang akan lebih efektif sebenarnya. Ini terbukti sebenarnya ketika RDP dengan Komisi 5 bersama Menteri langsung, sampai beliau langsung menjanjikan 720 orang di Provinsi Sumatera Utara itu akan. Itu memang terbukti. Jadi di SK revisi itu ada 700 sekian orang yang akhirnya masuk dalam SK revisi. Nah mungkin juga kawan-kawan di daerah masing-masing bisa mencoba mentelusuri kira-kira siapa anggota Komisi 5 DPR kita yang berada di wilayah kita. Mungkin itu bisa dicoba dikomunikasikan. Mungkin itu aja sekedar tambahan Pak De. Terima kasih Pak De. oke, terima kasih. Berarti yang Sumatera Utara memang sepenuhnya yang angka 700 itu terbukti.
Iya, masuk begitu Pak De. Maksudnya baru, artinya direvisi ini ada Iya, tambahan. betul, direvisi ini. Kalau dari SK sebelumnya yang keluar di Desember itu ada sekitar 1.060 orang. Nah, sekarang ini sudah berjumlah sekitar 1.700 sekian orang. Berarti ada sekitar 700 orang yang bertambah TPP. Oke, oke, oke. Berarti memang ada artinya secara politik ada bagian-bagian yang perlu kita suarakan. Jadi ya mungkin suka atau nggak suka, akhirnya nanti apa suaranya sampai ke suara mestinya menterinya diganti kan gitu. Kalau memang ini nggak beres kan kira-kira kayak gitu. Artinya yaitu bagian yang apa? Bagian yang memang harus kita ambil risikonya ya. Saya dalam proses apa perjalanan saya ketika mendampingi kawan-kawan di banyak advokasi, memang pada level-level tertentu ya memang ya benar-benar pasang badan artinya. Dan kalau saya sudah ngomong komit ya nggak ada istilah kemudian saya harus mereda hanya karena tekanan ke saya pribadi, kira-kira seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, karena ini ada komandannya Pak Mulyadi ya. Closingnya Pak Mulyadi silakan. Silakan Bang. Waduh, Pak De. Ini mengangkat komandan tanpa kesepakatan ini. Loh, kalau aku yang jadi komandan nanti akan menjadi sasaran yang ini nggak jelas ini. Kok komandannya Banyak teman, TPP bukan TPP kan gitu. banyak Silakan Pak teman-teman. Mulyadi. Yuk. Baik, terima kasih Pak De. Terima kasih kawan-kawan. Eh, Pesan ya dari tanah Sumatera Utara, tanah Batak, kita tetap semangat, jangan kendor. Barangkali itu akan menjadi adrenalin kita untuk terus berjuang mencapai hasil yang kita harapkan sama-sama. Dan juga pasti tidak lepas kita tetap harus berdoa, memohon dari Yang Maha Kuasa agar perjuangan-perjuangan kita ini bisa direstui dan ini membuat berkah bagi kita semua. Barangkali itu aja dulu Pak De. Terima kasih banyak Pak De atas dukungannya. Terima kasih Pak De. Oke, oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan yang saya harus pastikan bahwa semoga persaudaraan kita tetap bisa terjaga lepas dari nanti kawan-kawan sukses kembali di SKK atau kemudian mungkin apa rezekinya bukan di situ tapi di tempat lain dan seterusnya. Saya berharap persaudaraan perkawanan kita tetap bisa dijaga. Jangan sampai karena sudah selesai urusan kemudian nomor saya pun kawan-kawan lupa dan seterusnya. Kira-kira itu aja. Kalau saya sih berharapnya saya masih bisa menghubungi atau masih bisa memiliki kontak kawan-kawan dan ketika saya say hello, kawan-kawan masih mau memberikan jawaban atas sapaan yang saya lakukan. Kira-kira itu. Terima kasih. Salam sehat. Salam untuk keluarga. Tetap semangat menerima perjalanan ini karena tidak ada yang mudah dalam satu perjalanan, dan saya yakin di endingnya pasti ada hal yang baik yang mestinya kawan-kawan terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. FPDN Pustaka berkarya tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa.